Ya, jadi gitu teman-teman. Saat kita sudah bisa mengenali diri kita gitu ya, masih naik turun ya. Jadi pada saat kita sudah bisa mengenali diri kita utuh apa adanya, jadi fitrahnya kita ya memang sebenarnya ya tadi sehat, damai, bahagia, berlimpah. Cuman selama ini kan kita mulai dari sejak kecil itu banyak sekali memori-memori, pendaman-pendaman emosi yang tanpa disadari selama ini akhirnya menumpuk dan menumpuk terus. Nah, larinya pendaman-pendaman itu bisa ke macam-macam, termasuk salah satunya ke pencernaan, ada yang ke di ulu hati, ada yang ke ginjal, ada yang bisa ke di tenggorokan, di tiroid, segala macam. Itu sebenarnya adalah sensasi di tubuh fisik itu, 10% itu berasal dari pola hidup dan pola makan. Ya, kenapa itu pun tetap kita nanti jaga. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau misalnya kita mau bisa mengenali dan mengakui apa yang ada di dalam diri kita, rasa-rasa apa aja yang selama ini belum bisa diselesaikan, emosi-emosi apa yang selama ini belum bisa dibereskan gitu. Dari mulai coba rasa khawatir, apakah rasa cemas, apakah rasa takut, atau rasa marah gitu ya, rasa kecewa, rasa sedih ya. Saya coba sharingkan di sini, saya share screen ya teman-teman di sini. Hmm. Ya. Oke. Nah, masuk ya teman-teman slide-nya. Oke. Nah, jadi kembali ke fitrah. Jadi supaya kita tuh bisa selama ini kayak misalnya pas nih dengan Ramadan ini, apakah kita cuma dapat haus sama laparnya saja selama ini, ataukah kita sudah benar-benar bisa mengenali diri kita gitu, kembali ke fitrahnya sejatinya kita gitu, sehat yang secara holistik satu paket secara keseluruhan seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman, kalau misalnya tubuh kita ini bisa sakit, sebenarnya itu bisa dicek. 10% itu dari pola hidup dan pola makan. 15% banyak juga karena persoalan hubungan. Nah, rata-rata dengan hubungannya dengan siapa gitu ya. Bisa dicek kalau misalnya kita hubungan dengan keluarga, dengan misalnya pasangan, ataupun dengan tetangga atau kerabat dan lain-lain, itu pun bisa berpengaruh sama kondisi tubuh kita seperti itu. Nah, 25% karena kondisi psikisnya, mentalnya, dan juga jiwanya. Dan yang 50% itu karena kesadaran secara spiritualnya. Jadi kita bisa mengamati di dalam diri kita, oh ya selama ini sebenarnya kayak contoh nih, kalau saya dulu gitu ya, punggung sering pegel segala macam, ternyata karena itu menanggung beban yang terlalu berlebihan, seperti itu. Padahal kalau misalnya kita sudah bisa mengenali, akhirnya itu bisa dilepaskan dan dipasrahkan. Dan itu bisa dirilis gitu dan meyakini kalau tubuh ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu teman-teman ya. Nah, pertanyaan paling penting setiap hari yang mesti dilakukan, kadang kita mikirnya udah jauh ke depan kemana-mana. Coba dicek aja sebenarnya pola-pola yang bisa kita lakukan mulai dari gimana sih kita memulai hari. Bagaimana sih pada saat kita bangun tidur? Apa yang mesti kita lakukan gitu? Apakah pada saat bangun tidur udah tiba-tiba panik, takut, cemas, wah nanti hari ini gimana ya? Oh sensasi ini nanti muncul. Nah itu akan terus mengundang. Kalau teman-teman masih yang terus itu difikirkan, terus itu yang dirasakan. Terus kalau misalnya teman-teman juga misalnya memikirkan hari ini nanti malah mengundang hal-hal yang tidak enak itu juga yang akan terjadi. Kenapa enggak pada saat bangun tidur? Kenapa saya bilang pola di pagi hari itu menentukan harimu gitu. Jadi saat bangun tidur, duduk aja dulu diem di tempat tidur, lakukan latihan olah nafas. Nah, olah nafasnya sesederhana teman-teman coba relaksasi nafas yang paling awal itu, makanya saya bilang nafas yang 4-4-6 dari hidung ditahan dan dihembuskan juga dari hidung lebih dalam, lebih rileks. Itu akan mempengaruhi pola emosi juga, akan mempengaruhi energinya teman-teman. Jadi pada saat kita menyeimbangkan aliran nafas, olah nafas itu kita terhubung dengan terkoneksi dengan kasih sayang Allah dalam batinnya
kita berdoa yang benar-benar berdoanya itu untuk rasa syukur gitu. Ya Allah, terima kasih untuk semua keajaiban dan keberuntungan hari ini, apalagi yang akan diterima. Seperti itu. Terima kasih untuk semua kesehatan yang akan diterima hari ini. Itu teman-teman abis itu langsung minum air putih ya, sudah disiapkan air putihnya, kirimkan vibrasinya karena tubuh ini kan 70-80% air. Coba diminum tuh airnya itu gitu. Terus setelah itu teman-teman bercermin, berterima kasih sama diri itu, terima kasih, I love you gitu ya. Thank you, I love you sambil senyum. Nah, hal simple sederhana ini aja itu akan mempengaruhi kondisi tubuh teman-teman. Saya bilang jangan percaya saya, alamin dulu dan praktekin. Nah, terus yang penting juga dalam keseharian adalah ini, bagaimana merespon apapun. Nah, ini kaitannya dengan pusat emosi dari diri teman-teman. Nanti kita bahas ya, gimana caranya kita bisa mengelola emosi kita, memeluk emosi kita. Karena emosi itu memang ada di dalam diri kita. Selama ini banyak ditolak, selama ini banyak ditekan. Akhirnya mengakibatkan kondisi kitanya tidak menerima apa adanya realita kita. Akhirnya terus melawan, larinya timbul ke kondisi kesehatan fisik gitu. Nah, bagaimana kita menutup hari? Paling penting juga adalah pada saat kita mau menjelang tidur, apa sih program yang dimasukkan? Apakah juga tadi masih banyak takut, khawatir, atau kita scrolling-scrolling dan lain-lain, akhirnya mempengaruhi. Karena pada saat kita mau tidur, itu akan terbawa terus karena gelombang otak kita itu udah mulai kondisinya rileks, udah kondisinya tenang. Saat kita kondisinya tenang, terus kita masukin misalnya scrolling media sosial yang isinya campur aduk gitu ya, teman-teman, banyak hal yang macem-macem gitu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman sadar pusat energi kita ini kan semuanya masing-masing itu adalah makhluk energi. Kita menyerap energi dan kita memberikan energi. Yang pusat energinya itu eh, menyerap itu akan terpengaruh, bahkan baru sekedar ngelihat status orang kalau nggak disadari itu bisa masuk ke dalam diri. Nah, makanya bisa paham dan sadar apa yang difilter untuk masuk ke dalam dirinya, ya. Nah, kalau untuk tubuh yang secara fisik sakit itu karena tiga hal ini aja. Coba dicek bagaimana teman-teman dehidrasi. Dehidrasi ini kalau misalnya teman-teman kurang minum itu akan mempengaruhi 15 15 ciri. Sebentar ya teman-teman. Ya, maaf ya teman-teman. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya tubuh kita sakit itu karena tiga hal. Dehidrasi, terus yang kedua asam berlebih, yang ketiga adalah radikal bebas. Ini aja kalau kondisi tubuh fisik kita sakit. Ya dari pola hidup, pola makannya bagaimana minumnya. Tubuh kita ini butuh minum asupannya tergantung dari berat badan. Berat badan dibagi 20 rumusnya itu. Walaupun teman-teman lagi puasa, coba dicek kalau misalnya ada sensasi-sensasi itu pasti minumnya kurang ya gitu. Terus asam berlebih dari makanannya bagaimana, terus radikal bebas kita nggak bisa hindarin sekarang, polusi udara dan lain-lain termasuk radiasi handphone ya. Nah ini hmm, nggak bisa di next. Oh tadi habis ke mute, maaf ya, sorry sorry. Sebentar. Oke. Hmm. Nah, ini ya. Jadi di situ teman-teman kita bisa ngelihat nih, kalau misalnya teman-teman yang mengalami tadi pusat ulu hatinya yang tidak seimbang, pusat emosi ulu hati yang tidak seimbang itu akan berpengaruh sama gangguan fisik dan gangguan emosional. Coba bisa dicek, diamati sama dirinya sendiri gitu.
kenapa yang emosi kita tidak bisa dikelola? Itu akan berpengaruh ya. Apalagi kalau teman-teman pusat energi si emosinya itu menyerap dan akhirnya sering misalnya ada orang marah bisa lebih marah 2 kali lipat. Ada orang sedih bisa sedih banget. Ada orang kesel kok tiba-tiba kita ngerasa kesel juga. Nah, itu bisa coba dicek diamati. Nah, ini gangguan fisiknya itu bisa larinya ke pencernaan. Karena pendaman-pendaman emosi itu akan menimbulkan ke kondisi tubuh fisik, gangguan pencernaan, terus juga ke iritasi usus, bisa gangguan makan gitu ya, berat badannya juga ada yang bertambah berlebihan atau malah bisa jadi berkurang, diabetes, masalah pankreas, mah, gusi sensitif dan lain-lain itu adalah karena gangguan fisik. Gangguan emosional saat pusat ulu hati ini nggak seimbang, akhirnya sering jadi menganalisa berlebihan, terlalu overthinking gitu ya. Apa-apa dipikirin, apa-apa juga jadi dikhawatirin, takut gitu ya. Marah dan jengkelnya nggak terkendali. Bisa tiba-tiba mungkin karena dipendam-pendam akhirnya jadi meledak seperti itu. Terus rasa percaya dirinya juga rendah. Jadi apati gitu ya. Ketemu orang ragu, nggak pede segala macam. Terus banyak muncul keraguan dan ketidakpercayaan terhadap orang-orang dalam hidupnya. Itu karena pusat emosi dan ulu hatinya itu nggak seimbang. Akhirnya juga ketidakamanan dan harga dirinya rendah. Perlu konfirmasi dan persetujuan terus-menerus dari orang lain. Keterikatan yang nggak sehat dengan orang-orang dalam hidup, dalam arti dalam tanda petik banyak misalnya toxic relationship gitu ya. Jadi hubungan-hubungan yang nggak sehat tetap aja di apa namanya, tetap aja teman-teman berada di circle itu, tidak mau menarik diri gitu. Kalau misalnya ada di lingkungan yang nggak sehat, perilakunya kaku dan pengen mengontrol, mentalitasnya yang merasa jadi korban seperti itu dan kurangnya arahan dan kesulitan menetapkan batasan. Jadi selama ini emosi-emosi yang ada di dalam diri kita mengakibatkan kita tuh awalnya dari kesadarannya levelnya berada di level korban. Nah, padahal kalau misalnya nanti kita udah masuk kembali ke fitrahnya kita yang sebenarnya, semua yang terjadi dalam diri kita itu adalah cerminan karena kita yang mengundangnya. Apapun itu, semuanya adalah pelajaran dan pesan. Tinggal bisa nggak sih kita menangkap pesan dan pelajarannya dari situ. Dari pengalaman-pengalamannya itu, dari orang-orang yang hadir. Nah, ini juga akhirnya metode untuk teman-teman bisa untuk proses pelepasannya lebih cepat. Karena kalau kondisi sensasi yang ada di tubuh fisik itu hanyalah tanda. Kalau 90% akarnya ini udah diberesin, udah diselesaikan, udah dipasrahkan, itu akan mengikuti ya bagian-bagian dari kondisi tubuh fisiknya. Nah, ini kalau yang tadi saya bilang dehidrasi ini pengaruhnya besar. Jadi teman-teman cek aja. Kalau kurang minum pun ini berpengaruh kelayangan segala macam dan lain-lain. Makanya kalau saya secara pribadi, makanya saya minum Kangen Water dari 2015 ya gitu. Jadi sudah pasang mesinnya dan ini sudah membantu salah satunya untuk bisa tubuhnya bisa lebih sehat secara dari kondisi tubuh fisiknya ya. Nah, ini jadi kalau misalnya tubuh kita ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau di pH-nya 7,365. Selama ini kalau pH tubuh kitanya asam, itu penyakit akan muncul ya. Selama ini kita makan makanan kebanyakan yang sebelah kiri ya, tanpa disadari ya. Itu mempengaruhi kondisi tubuh kita, asamnya jadi berlebih gitu. Kita minum air yang mineral saja itu belum membuat tubuh kita menjadi pH-nya jadi basa. Makanya kenapa kita butuh banyak makan buah, makan sayur dan dibantu sama air alkalis gitu. Tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi teman-teman meyakini nggak sih kalau tubuh ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Kalau misalnya teman-teman sudah bisa meyakini itu insya Allah pemulihannya bisa lebih cepat gitu. Dengan kasih sayang Allah, energi ilahi yang ada di dalam diri kita itu mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yang penting nanti gimana caranya pH tubuh kita itu bisa tetap ada di 7,365. Selain dari makan dan minum, itu ada di frekuensinya kita, energinya kita dan vibrasinya kita. Seperti itu, ya. Nah, 4 unsur yang ada di tubuh kita ini ada unsur tanah, air, api, dan udara sama dengan unsur yang ada di semesta. Nah, pusat emosi itu adalah di unsur api yang selama ini tidak seimbang. Kalau teman-teman cara sederhana untuk menyeimbangkan, makanya kan saya sering banget menyampaikan kepada teman-teman, lakukan teman-teman grounding. Berjemur, menatap matahari itu salah satu hal yang simple, sederhana untuk salah satu menyeimbangkan pusat emosi di ulu hati gitu. Itu pada saat teman-teman grounding jalan tanpa alas kaki ataupun cuman berdiri di atas tanah, batu gitu ya, pasir ataupun rumput gitu ya, niatkan untuk menetralkan semua ganjalan-ganjalan emosi yang ada di dalam diri dan teman-teman menyerap semua energi positif yang ada di semesta.
gitu. Niatkan aja di batinnya. Terus menatap matahari sebentar, misalnya jam 8 tuh yang matahari udah mulai agak panas gitu ya, jam 8 itu sebentar aja 5 menit gitu ya, nggak nyampe 5 menit misalnya belum bisa, ya udah niatkan juga untuk menyerap. Nah, di situ itu pusat emosi akan kerasa kok. Akan terasa seimbang dan energi teman-teman tuh akan enak banget. Seperti itu, gitu. Manfaatnya grounding udah banyak banget penelitian secara ilmiahnya juga. Ya, terus unsur tanah. Semua makanan yang kita makan itu berasal dari tanah. Nah, bagaimana kita juga ngerasa untuk berlimpah terus, ya. Terus unsur air. Tubuh kita 70-80% air. Air yang diucapkan kata-kata yang bagus itu molekulnya jadi energi berlian. Selama ini, apakah yang kita ucapkan untuk diri kita banyak kata-kata yang membuat diri kita jadi nggak berdaya atau malah hal-hal yang lebih baik seperti itu. Itu sama, kita mendoakan diri kita seperti apa? Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan katakan. Dan unsur udara ini adalah bagaimana kita bernafas. Nafas yang simple, sederhana itu mempengaruhi emosi dari diri teman-teman. Seperti itu. Orang yang nafasnya cobain, nafasnya pelan-pelan bisa nggak dia marah? Tapi orang yang nafasnya pendek-pendek gitu ya, emosinya pasti juga kerasa gitu. Ya, kalau nafasnya kita lebih lambat, lebih perlahan, itu akan membantu meredakan segala macam emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Nanti gimana kita caranya mengelola emosi itu, bagaimana kita memeluk emosi itu, bagaimana kita menerima semua realita yang ada di depan kita, ya, rasa-rasa yang ada di dalam diri kita. Olah nafas, sadari nafasnya. Tarik nafas perlahan dari hidung, tahan, terus dihembuskan lebih dalam, lebih rileks. Makanya cobain ini 5 menit aja dulu kalau belum terbiasa. Nanti lama-kelamaan teman-teman tuh akan menikmati momen setiap saat teman-teman bernafas yang terhubung. Bukan cuma sekedar autopilot aja nafasnya, tapi nafas terhubung dengan energi cinta kasih sayang Allah. Di situ yang akan menetralkan, membantu kesembuhan di dalam dirinya. Dan nanti kalau udah terbiasa, niatkan pada saat bernafas pun menarik nafas, niatkan untuk energi yang positifnya masuk, dan dihembuskan juga, niatkan untuk semua ganjalan emosinya dipasrahkan. Seperti itu. Itu bisa diakses di batinnya kita. Gitu ya. Jadi saat kita sudah bisa menyadari nafas, itu adalah perwujudan kasih sayangnya kita. Jadi tenang aja gitu. Teman-teman yang sering takut, khawatir, cemas, berlebihan, seperti itu, sadari saat teman-teman bernafas, ada kehadiran kasih sayang Allah yang hadir sekarang, hadir saat ini, di sini sekarang saat ini. Siapa yang terus membersamai, gitu. Jadi, apalagi yang mau ditakutkan dan dikhawatirkan, begitu kita sudah menyadari aliran nafas ini. Itu bentuk kasih sayangnya yang selalu ada menemani kita, gitu. Ya. Nah, penting untuk kita bisa terus ikro, membaca diri kita gitu. Emosi apa sih yang sekarang sedang saya alami? Jadi misalnya teman-teman, saya mah pemarah, saya mah suka sedih gitu. Nggak perlu dilabel pemarah, tapi sadari aja, oh saya memang lagi ngalamin rasa marah gitu. Oh saya memang lagi ngalamin rasa sedih. Oh saya lagi ngalamin rasa misalnya kecewa. Oh saya ngalamin rasa jengkel. Nggak apa-apa, terima gitu, kenalin gitu. Jadi nggak perlu di apa namanya ditekankan. Kadang apalagi banyak yang mungkin laki-laki ya, kalau misalnya yang laki-laki bilang nggak boleh nangis, cengeng gitu kan segala macam. Padahal nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya mau nangis, menangislah gitu, kenalin itu, dan itu akui, karena ibarat dari kita ini kan ada hitam, ada putih, ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam gitu ya. Itu tuh semuanya udah satu paket. Kalau teman-teman ngelihat di ada yang simbolin, yang ada yang putih, di putih itu ada titik hitamnya, yang di titik hitam ada titik putihnya gitu. Jadi semua itu kesatuan gitu. Kalau kita tidak menerima diri kita yang kita lagi ngalamin marah, kita yang lagi ngalamin sedih, kita yang lagi ngalamin kecewa, kita yang ngalamin jengkel, kita tidak menerima itu adalah bagian dari diri kita. Akuin, supaya apa, lama-kelamaan kalau kita sudah mengakuinya itu gitu ya, sudah kita dan menerimanya, ibarat emosi itu kayak kita tuh anak kecil gitu, dirawat lah gitu. Ibarat tamu yang mau datang, kita layanin dulu gitu, biarkan dia nanti juga pulangnya dengan nyaman gitu. Kalau misalnya kita tutup pintu, dia akan gedor-gedor terus. Sama dengan emosi-emosi kita yang selama ini gitu.
karena emosinya nggak diakuin gitu. Ah enggak, saya nggak marah. Ah enggak kok, saya nggak kesel. Ah enggak kok, saya nggak jengkel. Nggak gitu gitu. Akuin gitu. Kalau lagi jengkel nggak apa-apa. Oh, saya lagi ngalamin jengkel. Oh, saya lagi ngalamin sedih. Oh, saya ngalamin marah. Rasain. Jadi ada rasa nggak enak gitu kan. Kalau misalnya lagi ngalamin emosi tuh campur aduk tuh di dada itu kerasa kok gitu. Nah itu sadari aja, terima sampai akhirnya oke, bersyukur, saya terima, saya pasrahkan semua rasa jengkel ini, rasa marah ini saya pasrahkan, udah dirilis berganti dengan lebih damai, lebih tenang. Udah lama-lama abis. Tapi kalau itu ditekan terus, akhirnya kita pelarian kemana-mana kan kebanyakan selama ini yang marah diekspresikan, marahnya keluar, teriak segala macam dan lain-lain. Akuin aja kalau lagi marah. Kalau nggak bisa dilampiaskan, lampiaskan misalnya saya bilang coret-coret aja kertas. Habis itu udah dibuang. Atau misalnya mukul-mukul bantal, it's okay gitu. Yang penting kita ekspresinya tidak menyakiti orang lain. Seperti itu. Karena kan kadang kalau misalnya marah keluar, wah itu udah mah akhirnya marah ekspresinya kita ngomong jadilah menzolimi diri sendiri dan juga menzolimi orang lain. Jadi dipasrahkan rasanya seperti itu. Ya, habis itu baru kita benar-benar dilepaskan. Ya, dilepaskan. Diterima dulu. Karena kalau misalnya kita tidak menerima, itu nggak bisa dilepasin. Tidak mengakui gitu rasanya. Itu nggak bisa. Ya, jadi kontemplasi ini kalau teman-teman udah dicek secara human design originalitas dirinya gitu ya, teman-teman yang udah apa namanya mentoring langsung sama saya itu udah ketahuan nih secara pusat-pusat energinya. Nah, ini bisa ketahuan yang pusat emosinya putih, menyerap segala macam, akhirnya bisa tahu bentengnya, batasan dirinya seperti itu. Karena sumber penderitaan itu cuma ada dua hal gitu. Kalau teman-teman pengen kembali ke fitrahnya, hadirlah utuh di sini sekarang saat ini. Karena rata-rata yang bikin kita menderita itu karena kita terlalu terjebak di masa lalu dan terlalu khawatir akan masa depan. Kita nggak bisa move on. Wah, dulu saya begini, begini, begini. Coba saya nggak ambil keputusan seperti ini. Coba kalau dulu saya nggak begini. Kalau nanti seandainya itu adalah kata-kata yang bikin jadi sumber penderitaan. Nanti gimana seandainya jika dan lain-lain. Dan terlalu khawatir yang misalnya besok, seminggu kemudian, 1 bulan kemudian itu udah dipikirin dan lain-lain gitu. Itu yang bikin kita menderita sendiri karena terjebak semuanya sama pikiran kita gitu. Nah, pikiran ini juga mampu mencipta. Tinggal bagaimana kita bukan gini, gimana Mbak menghentikan pikiran nggak bisa gitu. Jadi sadari kalau misalnya pikiran ini memang lagi datang maju mundur ke depan dan ke belakang, amati aja gitu. Karena kita juga tidak bisa menghilangkan pikiran, karena pikiran itu hadir, itu semua dari program yang masuk sejak dari kita kecil. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, keyakinan-keyakinan apa, akhirnya membentuk pikiran-pikiran itu. Gitu. Makanya sekarang bisa mulai terus dilatih, mau memasukkan programnya apa ke dalam diri. Ya, jadi teman-teman percayalah gitu, apapun yang teman-teman alami sekarang saat ini dalam kondisi misalnya kesehatan fisiknya tidak baik-baik saja, ataupun secara finansial, ataupun secara hubungan dan lain-lain, itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk teman-teman itu kembali ke dalam, pulang ke dalam dirinya, kembali ke fitrahnya, supaya lapisan-lapisan ego, emosi dan lain-lain itu udah bisa dipasrahkan sepenuhnya. Ingat, hujan yang paling deras itu datang dari awan yang paling gelap gitu. Jadi jalan kembali kepadanya itu memang melalui 3 fase gitu ya. The way of love gitu ya, lewat jalan cinta. Karena cinta ini adalah energi yang paling tinggi di semesta ini. Allah menampilkan sifatnya yang Rahman Rahim. Yang kedua adalah jalan pengetahuan. Dan yang ketiga banyak adalah melalui jalan penderitaan. Mungkin kalau teman-teman nggak ngalamin sakit, mungkin kalau teman-teman nggak ngalamin bangkrut, mungkin kalau teman-teman nggak ngalamin perpisahan, teman-teman tidak akan mencari jawaban itu. Teman-teman nggak akan belajar, teman-teman nggak akan nerima pengalaman-pengalamannya. Tapi dengan semua pengalaman-pengalaman yang misalnya perpisahan, bangkrut, terus juga sakit dan lain-lain, akhirnya teman-teman kembali untuk ke jalan spiritual yang sebenarnya gitu. Di situ itu adalah bentuk kasih sayangnya, ya. Jadi it's okay kalau lagi nggak baik-baik aja nggak apa-apa. Saya paham kok rasanya. Kalau teman-teman yang sekarang lagi ngerasa campur aduk gitu ya, rasa di dalamnya berpura-pura kuat padahal di dalamnya lagi rapuh, lagi ngerasa
banyak beban tanggung jawab yang diambil berlebihan gitu ya, sudah terlalu capek dengan apa yang dikerjakannya gitu ya, dengan segala macam misalnya hubungannya yang selalu disalah-salahkan dan lain-lain, apapun itu gitu. Nikmati dulu gitu sampai akhirnya teman-teman bisa mengenali emosi-emosi rasanya. Karena kalau kita sudah bisa memasrahkan pendaman emosi rasa itu, kondisi tubuh fisik itu akan bisa mengikuti bagaimana kita nanti membentuk pola-polanya gitu ya. Nah, jadi untuk kita bisa masuk, yang paling penting adalah teman-teman tahu dan paham kalau kita ini adalah makhluk energi. Vibrasi, frekuensi, dan energi itu satu keterkaitan satu sama lain. Ini adalah hukum dari semesta gitu ya. Sunatullah gitu. Jadi kalau kita udah tahu nih, misalnya teman-teman deket sama orang, tiba-tiba kok energinya nggak enak ya, itu tuh kerasa gitu. Atau teman-teman lagi gundah gulana gitu, tiba-tiba misalnya dihubungi sama orang tuanya, ada apa dan lain-lain, karena itu nyambung. Makanya kenapa kita cobalah untuk bisa menaikkan gelombang vibrasi dan frekuensi kita berada di gelombang yang tinggi, di frekuensi yang tinggi. Sama sebenarnya gini, energi kasih sayang Allah itu selalu ada 24 jam. Cuman kayak kita gelombang radio, kalau misalnya energinya nggak pas, nggak tune in, itu tetap kresek-kresek. Kita nggak sadar, tidak menerima rasa syukurnya. Kita nggak sadar kalau kita tuh sudah dikelilingi keberlimpahan. Kita nggak sadar kalau misalnya kita tuh sebenarnya memang udah sehat di dalamnya. Kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh udah berlimpah gitu, udah selalu beruntung. Karena tertutupi, nggak nyambung frekuensinya sama gelombangnya itu. Gimana caranya? Mulai berada di gelombang frekuensi yang minimal di kondisi netral. Netral dulu gitu. Apapun itu tidak perlu dilabel benar, salah, baik, buruk, dan lain-lain. Seperti itu. Netral. Terima semuanya, sepenuhnya bersyukur, terbuka dengan apapun yang hadir. Gitu. Setelah itu teman-teman bisa mulai naik lagi netral ke penerimaan. Oh iya ya, saya mengalami ini, oke, saya terima, nggak apa-apa. Pesannya itu apa ya? Pelajarannya itu apa ya? Gitu. Setelah itu teman-teman sudah bisa naik lagi, ada di energi cinta kasih sayang. Teman-teman bisa mengalami Bismillahirrohmanirrohim gitu. Bagaimana bisa gini, kita sering mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, tapi coba disadari dan dipahami, teman-teman dalam setiap kali tindakannya sudahkah mengatasnamakan dengan penuh cinta kasih itu, gitu. Itu akan menaikkan vibrasi teman-teman. Teman-teman kontemplasi aja diri ke dalam diri. Kalau teman-teman sudah berada di frekuensi yang tinggi, ya ini udah bisa dilihat, itu frekuensi teman-teman akan naik, energinya akan naik, dan teman-teman bisa menyembuhkan dirinya sendiri, gitu. Teman-teman bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan energi cinta kasih sayang yang emang udah ada di dalam diri kita, gitu. Coba teman-teman sebenarnya lebih suka ngelihat orang tertawa, senyum, atau orang cemberut. Lebih seneng ngelihat orang tertawa, senyum kan? Karena di dalam diri kita tuh emang begitu gitu. Sebenarnya, tapi tanpa sadar, itu semua tertutupi. Kita sering melihat misalnya keluarga berantem dan lain-lain, akhirnya melabel, oh ya, terus akhirnya kita jadi nggak percaya diri, akhirnya kita jadi minder, akhirnya kita jadi pemalu, menutup diri, seperti itu. Apalagi misalnya dogma apa siksa kubur dan lain-lain. Terus ya sekarang film-film banyak lah yang seperti itu gitu ya, dari zaman dulu di programnya, akhirnya jadi kita takut gitu. Banyak teman-teman yang takut mati dan lain-lain karena program dogma yang selama ini masuk yang belum tentu itu sebenarnya. Makanya mintalah petunjuk itu, ihdinas syiratal mustaqim. Kita selalu minta petunjuk karena jawabannya itu ada di dalam gitu, bukan di luar. Kesembuhan itu datangnya dari dalam, ya. Kalau teman-teman terus berada di zona amarah, yang ada di apati, sedih, takut, teman-teman ada masih di frekuensinya rendah. Kalau di lawamah masih ada juga rakus, marah, dan sombong. Tapi kalau teman-teman sudah minimal ada di zona mutmainah gitu ya, ada penerimaan, ada damai, ada semangat gitu. Teman-teman dipanggil, yang dipanggil dengan ridho kasih sayangnya itu ya jiwa yang tenang gitu. Kalau kita jiwanya tenang, kita akan nyambung frekuensi energinya dengan kasih sayangnya Allah gitu. Kalau kita nggak tenang, gimana cara tenangnya? Simpelnya minimal melambatkan nafas dulu. Itu teman-teman, melambatkan nafas. Udah gitu teman-teman pada saat minum, nikmati aliran airnya, diucapkan kata-katanya, vibrasinya. Itu energi teman-teman akan kerasa bedanya. Gitu. Hal simpel, makanya untuk perubahan itu cuma 3 hal kok.
mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari saat ini. Bagaimana kita bisa menerima semua emosi-emosi kita yang misalnya lagi di apati, sedih, takut, diterima, nggak apa-apa. Ngalamin itu nggak apa-apa, gitu. Diakuin aja. Nanti bisa dipasrahkan. Lama-kelamaan kita akan bisa di kondisi menerima dan damai. Relax, nafas, tenang. Seperti itu. Jadi latihan untuk bisa hadir utuh di sini, menerima diri apa adanya. Letting in, masuk terus ke dalam diri. Pemasrahkan adalah rasa kunci untuk penyembuhan. Memasrahkan. Jadi oh ya, saya lagi ngalamin rasa takut. Saya terima semua rasa takut ini, ya Allah. Saya terima, saya akuin rasa takut ini awalnya memang mungkin menjaga diri ini ada di dalam diri ini, saya pasrahkan. Saya peluk semua rasa takut ini dengan cinta kasihmu, saya pasrahkan, berganti dengan lebih damai, lebih tenang. Seperti itu. Gitu. Jadi, kalau lagi sensasinya nggak enak, amati aja. Mau seenggak nyaman apapun gitu, teman-teman, gemeteran sensasinya, nggak usah dilawan, diem dulu aja, nafas, nikmatin gitu. Sampai rasanya tuh habis kok, karena semua bakal lewat, semua bakal berlalu gitu. Jadi kuncinya adalah yang penting teman-teman bisa change your habits, change your life. Jadi ubah pola-polanya, mulai dari nafasnya, mulai dari bangun tidurnya, bagaimana teman-teman bisa tersenyum 227, bagaimana teman-teman bisa mau tidurnya, bagaimana teman-teman ngelakuin grounding simple, bagaimana teman-teman saat makan, bagaimana pola makannya sebelum makan, apa yang dilakukan terhubung, terkonek dengan kasih sayang Allah. Sesimpel sederhana itu, teman-teman. Dan bagaimana kalau teman-teman misalnya yang tadinya marahnya bertahun-tahun, yang tadinya misalnya marahnya 5 tahun, tapi akhirnya sekarang marah cuma 1 hari, udah bisa mundur lagi 30 menit, bisa marah cuma 10 menit. Nah itu udah bagus progresnya, perkembangan gitu. Marah saat itu aja nggak apa-apa gitu. Tapi yang nggak bagus itu dipendam, 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 jadinya amarah. Kayak gitu. Ya, karena teman-teman yang perlu dipraktekkan adalah bagaimana teman-teman ini kuncinya. Kuncinya adalah teman-teman untuk mengalami kembali ke fitrahnya sehat secara holistiknya satu paket secara keseluruhan, teman-teman melakukan ini gitu ya, melakukan 4 hal ini gitu ya, melakukan 4 hal ini itu sudah ada. Ini adalah ciri dari bertakwa, ada di cek di Ali Imran 133 134 gitu ya. Jadi menafkahkan di waktu luang dan sempit, gimana mbak, saya nggak berkecukupan dan lain-lain gitu ya. Nah, menafkahkan itu justru kalau misalnya teman-teman berada gini, teman-teman pada saat berbagi itu mengaksesnya rasa kurang apa rasa berlimpah. Kalau misalnya teman-teman sekarang dalam kondisi materinya pun misalnya belum berlebihan, tapi teman-teman sudah ngerasa berlimpah, sudah ngerasa ada, itu akan menarik terus ke berlimpahan. Tapi walaupun teman-teman secara materi uangnya banyak dan lain-lain, tapi pada saat berbagi pun mengaksesnya rasa kurang dan rasa berharap, oh ya nanti diganti berkali-kali lipat, artinya masih transaksional. Coba dicek, jujur sama diri sendiri. Saya juga masih terus belajar nih untuk mengakses, bener nggak sih pada saat saya sharing, saya berbagi, saya ngasih, diakses rasa berlimpah atau rasa kurang atau berharap transaksional karena nanti diganti berkali-kali lipat. Artinya kita masih terus dengannya gitu ya, dengan kasih sayang Allah kita masih bertransaksi gitu. Tapi kalau kita diakses yang berlimpah, oh ya karena memang kita hanyalah tertitipi untuk melalui kita berbagi. Bisa berbagi lewat ilmu, bisa berbagi lewat waktu, bisa berbagi mungkin lewat materi, apapun itu. Menafkahkan di waktu luang dan sempit. Karena itu adalah jalan. Kenapa maknanya juga kita terima, kasih, terima, kasih, terima, kasih. Kita menerima, ya kita kasih. Jadi putaran alirannya itu akan terus ada. Dan itu akan membuat energi teman-teman itu naik. Itu akan membuat energi teman-teman itu berada terus di rasa yang syukur berlebih. Dan kayak misalnya teman-teman sekarang dalam kondisi lagi nggak sehat, cobain di batinnya ketemu siapapun, doakan mereka untuk mereka sehat. Teman-teman lagi misalnya lagi nggak ngerasa kok agak kurang berlimpah atau gimana, doakan siapapun yang ditemui itu mereka berlimpah gitu. Karena balik lagi itu akan kembali lagi kepada diri teman-teman sendiri. Seperti itu. Gitu. Ya. Terus yang kedua adalah ini adalah sebuah skill yang dibutuhkan.
adalah pemaafan. Memaafkan ada dua, memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Banyak hal yang paling tidak mudah adalah memaafkan diri sendiri. Rasa bersalah yang terlalu berlebihan. Pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah terus dipendam. Akhirnya ya tadi, karena rasa bersalah itu akhirnya menarik banyak penyakit. Karena rasa bersalah itu akhirnya kita merasa wajar hidup kita seperti ini. Enggak gitu. Padahal sebenarnya sepenuhnya ya, jadi maaf ya. Jadi gitu teman-teman. Kita pemaafan ini yang paling penting. Ini rata-rata teman-teman yang ngalamin persoalan pencernaan, cobain dicek. Masihkah ada pendaman rasa belum bisa memaafkan? Saya sih udah maafin, tapi di hatinya tuh masih ngegerunek gitu. Di mulutnya bilang udah maafin, udah ikhlas nih, tapi di hatinya masih mengganjal. Berarti belum selesai. Jujur sama diri sendiri, ya. Proses pemaafan untuk diri sendiri dan orang lain, gitu ya. Pakailah coba simpel, maafkan aku menyesal, terima kasih, aku mencintaimu. Sentuhlah di pusat ulu hatinya itu. Ya, itu suka banyak ada ganjalan pendaman-pendaman itu dirasain gitu yang bisa menetralkannya. Nah, satu hal, kalau teman-teman gimana saya bisa maafkan dia udah berbuat seperti itu, kok tega banget segala macam dan lain-lain. Kenapa kok dia saya udah melakukan banyak hal, kenapa dia berbuat sekejam itu, setega itu. Memang rasanya nggak mudah gitu, karena kita masih berada di mental seperti kitalah korban. Tapi kalau misalnya kita sudah menyadari semua yang ada di luar itu adalah cerminan apa yang ada di dalam diri kita, itu adalah pelajaran untuk jiwa kita ini bertumbuh. Apa ya pesannya? Kok kenapa saya masih menarik orang yang memperlakukan seperti itu? Apakah mungkin juga saya sadar, oh saya mungkin pernah menyakiti orang lain tanpa sadar, akhirnya mengalami hal yang sama. Coba bisa ikro, kontemplasi ke dalam diri. Akhirnya juga kita sudah bisa mengetahui, oh iya, mereka yang hadir itu adalah jawaban pesan-pesan tukang pos yang perlu diterima paketnya. Karena kalau misalnya itu nggak diterima, lama-kelamaan itu akan terus datang, dan polanya berulang. Gitu. Ya, pelepasan memaafkan bukan untuk orang itu, memaafkan bukan buat siapapun, tapi memaafkan adalah untuk diri teman-teman sendiri, untuk diri kita sendiri. Ya, bahkan Allah sudah menunjukkan di Al-Fatihah pun Rahman Rahim itu disebutkan 2 kali, gitu. Karena apa? Cobain rasanya, ada rasa plong lega yang nggak bisa digambarin. Memang butuh proses gitu. Memang rasanya nggak mudah gitu. Tapi kalau dengan kehadiran cinta kasih sayang Allah, kita niatkan untuk memasrahkan semuanya, minta untuk dialirkan pemaafannya itu nanti rasanya akan enak banget gitu. Ya, memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain, menahan amarah ini juga gitu ya. Jadi marah nggak apa-apa, tapi yang nggak bagus itu marah yang dipendam berlama-lama, jadinya itu amarah seperti itu. Ya, bisa nggak kita? Kalau gini, guru saya juga mengatakan kalau misalnya teman-teman eh kalau teman-teman mau marah, coba hitung dulu. Hitung deh sampai 100, terus nafasnya diperlambat. Itu bisa nggak jadi marah? Biasanya udah nggak jadi marah tuh. Terus kadang kalau misalnya lihat WA gitu ya, ada pesan apa, kalau saya nggak langsung jawab gitu, saya diemin dulu gitu. Oke, nanti baru bisa dijawab setelah setelah kita dalam kondisi yang lebih enak ya. Terus berbuat kebaikan gitu. Jadi apapun yang teman-teman bisa lakukan ini adalah kunci keberlimpahan. Ini adalah kunci teman-teman balik ke fitrahnya teman-teman, karena fitrahnya kita itu sehat, damai, berlimpah, beruntung, kaya raya, itu tuh fitrahnya kita gitu. Cuman tertutupi aja, tertutupi dengan pendaman-pendaman emosi yang tidak diakui, yang tidak dikenali. Seperti itu, gitu. Ya, niatkan dengan kasih sayangnya untuk bisa menetralkan semuanya. Ya, yang penting akhirnya kita bisa selaras untuk harmony with God, harmony with nature, harmony with people. Jadi hablum minallah, hablum minanas, dan hablum min alam gitu. Jadi apapun itu semuanya adalah perwujudannya. Dan itu pun yang akan membantu teman-teman menyadari
rasa ya tadi, oh ternyata pikiran saya cuma ilusi ya. Oh sensasi di tubuh fisik ini hanya sebuah pengalaman ya. Kalau teman-teman udah belajar dengan kesadaran seperti itu akan bisa membantu menetralkannya gitu. Ya, di situ. Oke, kecepatan nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak Anggi, aku Ya, sekarang lagi ngalamin ini apa siapa ini? namanya sakit lambung sama Iya, sampai insomnia. iya. Mm-mm. Solusinya gimana, Kak? Iya, kalau misalnya dari persoalan lambung, yang pertama, kalau insomnia tadi dari eh, stop dulu untuk scrolling. Kalau misalnya menjelang tidur gitu ya, eh, menjelang tidur itu stop scrolling, teman-teman. Jadi stop untuk scrolling media sosial itu untuk insomnia. Berjemur, grounding itu akan membantu untuk juga tidurnya bisa lebih nyenyak. Nanti Kak Isnain pun juga bisa dibantu pakai audio soul healing. Ya, audio soul healing itu mungkin teman-teman banyak yang udah testimoni di sini, yang udah mendengarkan audio soul healing itu akan bisa membantu pada saat kita mau tidur dalam kondisi rileks, dalam kondisi tenang. Nah, kalau asam lambung itu kita sering naik, pertama, bagaimana dari cara makan dan level batinnya dulu. Minum air putih dulu sebelum sebelum makan, terus pada saat sebelum makan, benar-benar kita doakan semua siapapun yang berproses dalam makanan itu hadir. Ya, terus setelah itu didoakan benar-benar dan diniatkan di batinnya apapun yang masuk ke tubuh ini bertransformasi jadi energi yang baik, bertransformasi menjadi energi yang baik untuk diri ini gitu, bertransformasi yang baik. Habis itu setelah makan jangan bergerak dulu, berterima kasih sama asam lambungnya dan stop untuk menyalah-nyalakan asam lambung ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan katakan ini karena asam lambung, enggak gitu. Jadi teman-teman sampaikan asam lambung itu dibutuhkan kok sama tubuh. Sentuh abis makan itu sentuh di perutnya gitu ya. Terima kasih lambung, terima kasih asam lambung, terima kasih semua saluran pencernaan, terima kasih usus, terima kasih apa semuanya, terima kasih. Habis itu baru teman-teman bisa bergerak. Minumnya 15 sampai 30 menit baru minum. Nah, itu kalau teman-teman mau dibantu air alkalis gitu. Kalau saya memang minum Kangen water itu salah satunya untuk membantu gitu, menetralkan kondisi tubuh yang tadi pH tubuhnya jadi asam. Jadi menaikkan pH tubuh. Itu bisa terbantu gitu, Kak Isna. Ya, jadi ada 15 cara. Itu saya udah bikin videonya di video TikTok saya. Itu 15 cara untuk membantu mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur gitu. Ya, atau kalau mau panduan lengkapnya ada di workbook Sehat Alami juga gitu. Itu udah semuanya dari pola hidup, pola makan, pola pikir sama kesadaran secara spiritual karena satu paket gitu. Asam lambung yang suka naik coba dicek apakah masih sering juga apa-apa dipikirkan berlebihan. Apa-apa misalnya dicemaskan, dikhawatirkan gitu Kak Isna. Rasa cemas, rasa Iya, khawatirnya itu yang dipeluk. Mm-mm. iya, Kak. Soalnya berawal dari kecemasan. Sering Ya, emosi. ya. Ya, Audionya berarti beli sama Kak Anggi ya? iya, audionya nanti hubungi ke saya aja gitu. Nanti aku Ya, japri ya. mm-mm, boleh Kak Isna. Baik. Ya, ini ada pertanyaan siapa lagi? Oh, naik turun. Waalaikumsalam, Kak Widya. Ya, ya nggak apa-apa Kak Rizka. Bu Imas, oh ya mau bukunya. Boleh Bu, gitu ya. Buku-buku memeluk emosinya, ini lagi masih PO yang fisik ya, yang versi fisik teman-teman. Masih di penerbit, insya Allah habis Lebaran ya. Ini yang buku memeluk emosi gitu. Ini daminya. Alhamdulillah semua satu paket pemasrahan pulang kembali ke dalam diri gitu. Di sini Cak untuk langkah-langkah bagaimana teman-teman bisa memeluk emosi. Kalau versi e-booknya juga ada masih promo ya. Dapat 5 audio terapi gitu. Boleh nanti Bu Imas bisa japri saya ya. Iya, Mangga Pak Andi. Ya, silahkan Pak Andi. Nanti kita langsung private ya. Lagi Pak Andi masih ada sesi private mentoring. Kita ketemu lagi. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman?
Ada Mbak Bukunya di, berapaan? aduh, mana itu yang sarana? Nggak ada. Bukunya Ah, kalau yang ebook promo 99.000. oh Kalau iya, yang ini yang versi fisiknya lagi promo 139. Ya, hardcover iya. gitu. Ini bukunya. Bang, Nanti ya, mau Bu nanya Imas. sebentar. Mangga mangga Bu Imas. Ini tadi kan yang apa namanya, menerima menerima setiap rasa ya. Mm-mm, mm-mm, Kemudian kan harus di apa tadi saya dengar tuh harus dilepaskan. mm-mm. Terus tadi kalau yang psikosomatis itu kan biasanya suka Mm. ada apa sih reaksinya Sensasi, tuh betul, kondisi betul, sensasi ya. betul. Nah, Mm-mm, eh untuk bisa untuk apa? Untuk bisa mengeluarkan mm-mm, sensasinya itu tadi kan kata Mbak Agi mm-mm, bisa ada yang dengan mm-mm, mukul-mukul gitu ya, mukul mm-mm, bantal atau apa mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Terus Iya. saya tuh pernah gimana ada yang reaksinya tuh sampai muntah gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Dari mm-mm. terus ada yang apa yang saya tahu tuh sampai nangis berlebihan gitu. Betul, 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 Heeh. betul. Iya, Itu betul Bu Imas. maksudnya memang setelah itu tuh jadi ringan gitu rasanya gitu Betul. ke orangnya atau Iya. apakah harus sering seperti itu apa gimana ya untuk melepaskan Hmm, sensasi-sensasi yang ada di tubuh gitu. mm-mm. Jadi untuk pelepasan sebenarnya kan salah satu untuk melepaskan emosi emosi yang ada di dalam diri. Selama ini kan emosinya itu karena dipendam. Akhirnya begitu terus dipendam, 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 ke trigger sedikit itu pemicunya langsung meledak. Nah, makanya ada yang sampai keteriak terus nggak terkontrol. Ada yang sampai misalnya nangis over, tahu-tahu sedih nangis gitu ya, pengen nangis gitu ya. Nah, selama ini kan karena nangis-nangis ditahan. Nah, kalau misalnya mau nangis, makanya saya bilang kalaupun lagi mau nangis, ngerasain nangis, nggak apa-apa, nangisnya abisin aja dulu saat itu. Gitu. Itu nangisnya habis sampai itu rasanya udah enak. Kalau memang psikosomatis misalnya kan ada sampai ke tremor. Ya, saya pernah ngalamin juga dulu seperti itu, ke tremor tangan segala macem. Nah, gimana caranya adalah nggak usah di nggak usah di apa namanya, oh saya nggak boleh nih ada sensasi dan lain-lain. Jadi pada saat ada sensasi muncul gitu ya, lagi nggak enak rasanya itu diem aja sampai sadari aja itu sensasinya diterima gitu. Mau lagi kita tremor ya udah tremornya diemin aja, kita sadari aja, amati tremornya. Lagi ada sensasi panas nih di dada misalnya, kita nggak enak gejolak emosinya, diem aja dulu, rasain aja sensasinya, diamatin, nanti itu lewat karena dia lagi mau keluar. Nah, selama ini teman-teman yang nggak selesai itu adalah emosinya yang lagi mau keluar ditahan, dia udah mau keluar nih gitu sebenarnya, tapi ditahan, dipendam. Nah, dipendam itu akhirnya larinya ke kondisi fisiknya makin menjadi-jadi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita udah menyadari, oh ya oke ya, udah selesai nih, begitu udah bisa selesai baru kita niatkan untuk dipasrahkan gitu, Hmm, iya. dipasrahkan, dilepaskan gitu. Kenapa pakai teman-teman yang udah punya audio healing kan pakai tapping ya, itu sebenarnya salah Mm-mm. satu untuk membantu medianya juga untuk menetralkan emosi. Salah satunya bisa pakai EFT, pakai, kalau saya juga pakai Tri. Kalau Tri itu kan kita biar badannya tuh kayak bergetar sendiri gitu. Itu untuk menetralkan emosi. Salah satunya juga dengan grounding pun itu akan membantu. Itu menetralkan emosi-emosi, menyeimbangkan si pusat ulu hati kita, emosinya kita. Nah, yang nggak sadar itu teman-teman, sebenarnya emosi itu kan kita udah terekam nih dari sejak kecil. Kita yang suka misalnya dibatasi, dilarang-larang gitu kan, misalnya sama orang tua jangan ini gitu kan misalnya. Terus ngedengar orang marah, teriak segala macem. Terus itu tersimpan. Nah, begitu kita mau menyelesaikan itunya, kita pelariannya malah kemana-mana gitu. Jadi kalau psikosomatis, kalau lagi nggak enak, diam, sadarin, amatin gitu ya. Jadi ada yang mengamati. Gini teman-teman, sadari kalau misalnya teman-teman lagi ngalamin sensasi, kan ada yang ngamatin sebenarnya lagi ngalamin sensasi itu. Kita sadar kan? Karena kita tahu kita lagi ngalamin sensasi. Nah, jangan terjebak kita yang mengalami sensasi berlebihan itu, tapi sadarilah Hmm. kita mundur ke belakang, kitalah yang mengamati sensasinya itu. Ada diri kita yang sebenarnya yang lagi mengamati itu.
Nah, baru akhirnya kita udah bisa pelepasannya gitu di situ. Karena emosi yang berlebihan, bercampur aduk dan segala macam terekam. Nah, banyak orang kan akhirnya tidak bisa mengontrolnya. Makanya larinya ngalamin ya tadi karena dilabel, oh saya NC, oh saya overthinking, oh saya ini, saya ini, saya ini gitu. Karena melabel diri dengan segala macam emosi. Padahal kalau emosi itu hanyalah sebenarnya sebuah sensasi. Sensasi nggak enak di badan emang kerasa kok gitu. Berkecamuk nih ya kan di dada gitu kan. Kayak misalnya kita Lebaran nih hari raya, cuman ibaratnya maaf-maafan, ya maaf lahir batin apalagi sekarang by WA gitu. Hati-hatinya nggak plong, coba jujurlah seneng sendiri sendiri. Udah bertahun-tahun seperti itu, gitu. Gitu Bu Imas Iya, ya. ini saya pernah mengalami itu ya yang namanya apa ya kayak kayak meledak gitu perasaan gitu ya. Apa ya, yang tadi bertumpuk bertumpuk untuk terus kita karena belum tahu ilmunya jadi saya itu semacam Hmm, menolak gitu, menolak hmm, rasa yang sensasi yang muncul itu. hmm, hmm, Tapi terus bertubi-tubi datang gitu akhirnya hmm, hmm, eh, perasaan apa itu menumpuk meledak gitu jadi saya jadi hmm, perasaannya tuh apa ya nggak karuan gitu ya hmm, kayak apa ya jadi nangis aja terus nangis terus gitu. hmm, 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 Apa ya tapi alhamdulillah sih setelah saya ikut mempraktekkan yang dari Pak Anggi itu ya yang pakai apa yang pakai audio healing. sound itu yang Hmm, healing itu. Jadi, alhamdulillah saya praktekkan terus alhamdulillah hmm, cukup sangat membantu dengan hmm, ketenangan hmm, 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 ketenangan apa hmm, jiwa gitu ya alhamdulillah. hmm. Makasih banget nih Mbak Anggi. Alhamdulillah. Subhanallah. Sama-sama, Bu Iya, Imas. itu aja. Alhamdulillah. Eh, Iya. Terima Am- kasih banget ini Masya Allah saya kayak kayak dapat apa gitu ini pas ketemu Mbak Anggi di TikTok. Subhanallah. Ya Allah, Alhamdulillah ya. Atas izin Allah terhubung ya, Bu Imas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Silahkan yang mau sharing. Yang Kak Rizky Kak, lagi di desa. Iya, ya. boleh. Siapa? Kak, cara melepas emosi itu gimana? Iya, tadi emosinya kita kenalin dulu. Emosi itu jadi kalau ada sensasi, misalnya lagi marah. Oh iya, saya lagi ngalamin marah. Nggak apa-apa gitu. Sadar. Kan selama ini kalau misalnya kita lagi marah, kita tepis. Nggak boleh marah gitu. Gitu, nggak boleh marah kan gitu. Misalnya harus positif-positif kan gini teman-teman. Kebanyakan juga program, wah katanya harus positive thinking gitu. Nggak gitu juga gitu ternyata. Karena kalau misalnya pikirannya berusaha positif tapi hatinya masih ngegerunek segala macam, yang lebih besar adalah gelombang frekuensi dari rasanya kita gitu. Jadi gimana cara menetralkannya? Kalau lagi marah nggak apa-apa, sadari lagi marah. Oh saya lagi ngalamin marah, tapi bukan melabel saya pemarah ya, beda. Beda ini teman-teman. Saya hanya lagi mengalami marah, lagi mengalami aja, tapi bukan pemarah. Ya, kalau saya melabel diri saya pemarah, saya bakal terus-terusan marah-marah terus. Tapi kalau lagi mengalami rasa marah itu beda. Oh, saya lagi ngalamin rasa marah. Oke, nggak apa-apa, saya lagi ngalamin marah. Oke, nggak apa-apa, saya lagi ngalamin khawatir. Nah, khawatir ini nanti teman-teman bisa amati. Khawatir ini munculnya dari mana? Oh, ternyata ada program ini nih, saya khawatir ini, takut ini, karena dari program. Nah, langsung juga disadari saya terima rasa takut ini, saya pasrahkan ya Allah dengan cinta kasih-Mu, saya lepaskan. Nah, udah kayak gitu, udah. Makanya sekarang mulai dilatih untuk memfilter apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang didengar. Itu masuk. Apalagi buat teman-teman yang pusat emosinya sangat menyerap dari luar. Teman-teman scrolling, lihat status WA orang, status Facebook orang gitu. Bahkan misalnya di TikTok ada berita apa sekarang malam-malam gitu, teman-teman itu keserap kalau kita nggak bersih-bersih diri dan membatasi diri gitu. Jadi diterima, diakui, habis itu dipasrahin. Nanti ada rasa plong yang nggak bisa digambarin saat teman-teman sudah bisa memasrahkan itu gitu. Makanya metodenya salah satunya dibantu dengan proses segala macam emosi ini itu bukanlah sampai akhirnya teman-teman menyadari, oh saya tuh bukan emosi saya kok. Saya itu bukan pikiran saya.
Teman-teman nanti bisa sadar ke situ. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Gitu. Iya, oke. Nggak apa-apa, Kak Rizka. Ya, lagi susah sinyal di desa. Ya, terima kasih, Kak Rizka. Eh, gitu ya, Kak Isna ya. Oke. Jadi, eh, emosi yang ada di dalam diri itu sebenarnya kan gini, emosi itu juga adalah bagian, emosi itu energi motion. Energi itu nggak bisa dihilangkan, tapi hanya berubah bentuk. Jadi kalau kita emosinya lagi nggak enak, sadar, oh, makanya kembalinya melambatkan nafas. Oh, saya lagi marah nih. Oke, saya ngalamin rasa marah ini. Gitu. Terus teman-teman tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Jadi nafasnya dicobain lebih rileks, lebih dalam. Itu ke pusat emosi, ke emosi pun gelombang emosi teman-teman akan langsung bisa lebih eh terbantu dengan dilambatkan nafasnya itu gitu. Latihan itu dulu Kak Isna, coba latihan nafas. Olah nafas 4-4-6. Nanti udah terbiasa naik nafasnya ke 4-7-9. Seperti Berarti itu. 446 dulu ya Kak sekarang ya. Iya, latihan dulu 4-4-6 tiap pagi aja misalnya. Bangun tidur, rasain nikmati nafasnya. Ya Allah, terima kasih untuk semua kesempatan, kesehatan hari ini. Gitu. Berarti Coba. nafas 446 tuh kalau bangun tidur ya. Iya, kalau udah terbiasa nanti udah kapanpun melakukannya. Habis nafas langsung senyum, ya. Gitu. Kak mau tanya, katanya kalau NCT tuh dari kecemasan tuh dari trauma-trauma, dari beban-beban emosi gitu ya. Iya, jadi kenapa makanya itu dilabel ke diri kan? Makanya tadi saya bilang Mm-mm. jangan melabel diri. Udah, jadi Mm-mm. oh saya hanya lagi ngalamin ini aja kok, kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran. Makanya saya Mm-mm. tuliskan emang di buku Memeluk Emosi ini detail sih gitu. Jadi Mm-mm. panduan-panduannya kalau misalnya teman-teman mau itu eh silahkan ya gitu. Panduan-panduannya untuk bagaimana pemasrahan sepenuhnya dari rasa bersalah, rasa takut, rasa kurang, rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih, segala macam emosi rasa gitu. Dan bahkan kita akhirnya bisa tahu juga bagaimana antara kaitannya uang dengan emosi, hubungan dengan emosi, kesehatan dengan emosi gitu. Gitu. Ya, pengaruh besar. Ya, gitu. Oke, Kak Isna. Ada lagi Iya teman-teman yang mau Kak. tanya? Bismillah ya, Kak Isna ya. Iya, Bunda Sri, silahkan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunda. pertanyaannya saat ini saya lagi ini ada rasa-rasa pengen kayak memberontak gitu, pengen aja keluar dari pekerjaan gitu. Gimana solusinya itu supaya nggak kayak mana gitu, ingin aja gitu, supaya nggak rasanya itu nggak apalah gitu ya kan. Itu aja. Ya. Hmm. Rasa rasa berontak Iya, ingin keluar. rasanya berontak pengen gitu rasanya ya ampun gitu. Nah, Kayak Bunda nggak coba. tahan gitu, kayak nggak tahan gitu. Oke, gini. Sekarang pada saat ada rasa berontak ingin keluar itu, coba sekarang belajar sadar, diam gitu ya. Bunda nanti coba hening gitu ya, diam. Rasa berontak itu munculnya dari mana? Nanti itu akan ada dikasih tahu di dalam. Oh, saya berontak itu karena misalnya entah nanti ada yang ngasih tahu jawabannya di dalam itu Bunda, oh ternyata rasa berontak ini muncul karena saya nggak berdaya di sini. Entah karena rasa kurang, Iya. entah karena rasa Kayaknya apa. sebenarnya kayaknya bebas aja tuh bebas gitu, Oke. bebas gitu. Tapi kan Karena ada kan di sini kayak mm-mm. ibarat contoh nggak bisa keluar, nggak bisa kayak ibaratnya keluar dari rumah ini aja ya Allah rasanya plong gitu, rasanya lega gitu, gitu aja. Hah. Oke, nah itu Bunda amatin rasa emosinya. Rasa nggak enaknya itu sadarin aja. Rasa nggak enak itu bener-bener sadari sampai akhirnya rasa itu diterima gitu. Karena kalau rasa nih,
kita berusaha ditekan, itu nggak selesai. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk tidak berusaha ya, tapi diem, biarkan nanti itu mengalir sampai rasanya tuh habis. Bedain ya. Jadi Bunda diem dulu, amati aja di rasanya, rasa nggak enaknya itu gitu ya. Nanti akan ngasih tau, oh kamu tuh berontak ini karena muncul ini, muncul ini. Nah, rasa itu yang dipeluknya. Oh ternyata rasa kurangnya, oh ternyata rasa ketidakbebasannya, rasa nggak suka disuruh-suruhnya, misalnya gitu. Bukan nggak disuruhnya, kalau suka apa ya? Kayak kayak bukan dimarah sebenarnya, apa ya? Diceritai apa gitu gitu, suka Hmm. gitu gitu. Itu yang nggak tahannya gitu. Iya, itu itu emosinya yang dirasain. Bukan dari orangnya, tapi emosi bundanya yang dirasain, yang dikenalin. Oh, emosi ini saya rasanya munculnya dari mana. Nah, itu amatin. Sampai rasanya tenang, itu sampai dipasrahin. Begitu udah dipasrahin, diplong. Nah, kalau itu masih muncul, berarti belum beres. Kalau rasa itu udah nggak muncul, berarti udah selesai. Indikatornya itu, tolaknya. Karena kan teh setiap hari kan yang dijalani itu gitu ya kan. Mm-mm. Apalagi apalagi yang ibaratnya namanya saya pekerja ya kan, pekerja Mm. maklum lah ya. Makanya Mm. aduh nggak lama-lama nggak tahan kayaknya lama-lama nggak tertekan nih kayaknya nggak betah ini lama-lama udah nggak sanggup ya kan Iya. kadang kan gitu Nah, itu ya gitu. emosi rasanya itu yang nggak enaknya di situ, Bun. Rasain, terus akses di batinnya. Akses buatlah, bentuklah Bunda apa yang Bunda ingin alami. Karena realita itu ngikutin apa yang ada di batin. Nanti yang di luar itu akan ngikutin semuanya apa yang ada di dalam. Gitu. Walaupun kelihatannya masih ngelakuin aktivitas yang sama itu-itu aja. Tapi Iya. kalau misalnya begitu Bunda udah sadar gitu ya di batinnya diakses. Makanya kenapa gini, kalau secara dalam apa maaf. Kalau misalnya secara di hakikatnya kan gini, kejarlah akhiratmu maka duniamu akan mengikuti. Akhirat itu bukan nanti, di sini di batin kita, batin. Makanya akses dulu di dalamnya. Akses di mana sih Bunda ngerasa sudah berlimpah, sudah bebas, alami itu, alami di batinnya. Di luar realita, walaupun masih dalam kondisi itu kunci manifestasi itu sebenarnya, gitu. Dan untuk semua, gimana kita belum bisa manifestasi karena masih ada pendaman emosi. Nah, makanya yang diberesin adalah pendaman emosinya dulu. Mbak, saya udah ngakses nih, berusaha berlimpah segala macam, tapi ini karena pendaman emosinya belum beres. Gitu. Jadi rasanya tadi, rasa yang pengen berusaha berubah, apa bebas segala macam, itu diakuin, diterima. Gimana cara ngakuin? Ya diakuin aja, diem, akuin, terima, nanti tuh beres. Gitu. Latihan nafas, diem, ngobrol sama diri sendiri, duduk hening, abis sholat. Dengan bimbingan kasih sayang Allah, itu yang ngasih tahu ngebimbing kita itu jawabannya di dalam sebenarnya. Gitu. Gitu, Bun. Kasih teh. Mm-mm. Ya, ya. Bisa ya, dicoba ya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan Kak Ahmad ya. Saya baru gabung. Oke, sekarang pemalu dan kurang percaya diri. Sebenarnya dulu nggak gini karena sering di rumah. Ya, nah itu coba sekarang Kak Ahmad, rasa malunya sama rasa kurang percaya dirinya itu pasti ada pemicunya. Semua emosi rasa itu pasti ada pemicu awalnya, gitu. Jadi misalnya gini, oh saya rasa malu ini muncul karena apa? Coba disadari dan diamati. Bisa jadi rasa malu, rasa kurang percaya dirinya itu muncul dari program. Atau misalnya dari ada kata-kata orang lain atau apa yang membuat diri kita akhirnya melabel diri menjadi tadi, menjadi punya rasa malu dan rasa tidak percaya diri. Nah, itu rasa malu dan rasa tidak percaya diri ini disadari dan itu sudah bisa diakui di dalam diri, akhirnya itu bisa kita pasrahin. Nah, sering-seringlah makanya memprogram diri, sering senyum di depan kaca, say thank you and I love you sama diri sendiri. Karena gini, begitu kita sudah bisa self love, mencintai diri kita sepenuhnya apa adanya, itu akan membantu menetralkan semua yang ada di luar.
Kita nggak perlu lagi validasi dari orang lain, kita nggak perlu lagi ibaratnya eh, dapat berusaha mencari penghargaan, perhatian dari orang lain. Begitu kita sudah mencintai diri kita sepenuhnya. Sering mengatakan thank you, I love you sama diri sendiri. Makanya sering peluk diri sendiri. Ya, kenapa di audio healing saya juga itu teman-teman pada saat proses self love benar-benar peluklah diri sendiri sepenuhnya apa adanya. Rasain benar-benar mencintai diri sendiri. Karena kita tuh suka terasing sama diri kita. Kita nggak sadar diri kita yang lagi emosinya ke depan ke belakang dan lain-lain itu nggak diterima, akhirnya terus dipendam 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 dan tidak menerima diri kalau diri kita itu juga lagi ngalamin emosi dan segala macam, nggak apa-apa diakuin gitu, diakui, lagi sedih diakui, lagi nggak baik-baik aja nggak apa-apa diakuin gitu, akhirnya nanti teman-teman bisa proses pelepasannya, merilis semuanya gitu ya, di situ Kak Ahmad gitu. Rasa malunya diterima dan rasa tidak percaya dirinya itu diterima. Seperti itu. Gitu. Nanti pakai yang sesi tapping itu. Saya sadar, saya akui masih ada rasa malu. Saya sadar, saya akui masih ada rasa tidak percaya diri. Gitu. Saya pasrahin rasa malu, rasa tidak percaya diri ini berganti dengan lebih percaya diri, lebih berani. Bisa diprogram dengan seperti itu. Ya. Berkaca di depan cermin, terima kasih untuk semua kesempatan ini. Thank you and I love you. Terus seperti itu, gitu ya. Oke, gitu ya Kak Ahmad ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bunda Ana raise hand tadi. Iya, iya. Iya. Ini makasih Kak Anggi ya. Ini saya Sama-sama. sangat tertarik tadi dengan pendaman emosi ya. Hmm. Ketika kita masih banyak beberapa pendaman-pendaman emosi yang memang belum 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 kadarnya masih banyak gitu. Tetapi di sisi lain kita juga pengen memvisualisasikan doa kita menjadi termanifestasi dalam kenyataan gitu kan. Hmm, Nah, hmm, itu bagaimana caranya supaya di sisi lain kita tetap mengikis perlahan-lahan hmm, pendaman-pendaman emosi itu hmm, dengan berbarengan juga di saat itu juga kita bisa memanifestasikan yang kita visualisasikan dalam doa dan harapan-harapan kita itu seperti apa, Kak. Jadi, terima kasih, Kak. ya, Bunda Ana ya. Nah, ibarat gini. Jadi pendaman emosi itu seperti kayak gini. Eh, Allah tuh semua di semesta ini sudah memang berlimpah, ya kan? Semua sudah berlimpah, tinggal sebenarnya kitanya tune in dan menyiapkan wadahnya untuk menerima keberlimpahan itu. Nah, sayangnya wadahnya ini itu banyak yang bocor. Nah, yang bocor ini adalah dari pendaman-pendaman emosi yang belum selesai gitu. Gimana caranya adalah kita memang begitu kita sudah menyadari untuk letting in, menerima semua pendaman emosi yang ada di dalam diri kita, dipasrahkan semuanya, kita akhirnya menerima wadahnya itu, nanti wadahnya akan tertutupi sendiri, kita jadi effortless, manifestasinya jadi udah tanpa berupaya apapun lagi. Kita ngerasa seperti nggak berupaya gitu. Itu akan udah terjadi dengan sendirinya. Karena gini, saat kita berharap di level rasa kurang sama di level rasa syukur beda. Ya, kita memanifestasinya, coba makanya dicek. Kita jujur sama diri kita sendiri pada saat kita memanifestasi, pada saat kita berbagi, pada saat kita meminta. Apakah di level rasa kurang ataukah di level rasa berlimpah? Kalau di level rasa kurang, kita bisa tahu sendiri tuh, Bun. Oh ya, saya berbagi misalnya ngasih ke orang nih, jujur aja di dalam diri itu kayak ada wah, wah nanti uangnya ini nih saya tinggal segini-gininya nih apa bener ya dapat kan gitu, berarti kan kita berharap berkali-kali lipat dan kita masih ada rasa rasa kurang takut. Nah, saat itu sadari aja dulu pada saat kita mau ngasih rasa takutnya diterima dulu nih sampai rasa takutnya itu udah beres, barulah kita di momen bisa cepet kok rasa takutnya diterima sampai rasa nggak enaknya tuh sadari, saya terima akui rasa takutnya, udah clear netral, oh ya oke saya berlimpah, baru tuh kasih
saya titipkan rezeki ini, kan kayak misalnya kita uang ya, ngasih, berbagi, di batinnya nggak apa-apa, saya titipkan, kembali lagi ya, datang sama teman-temannya yang banyak. Itu jadi happy money, gitu. Jadi ketika kita sudah merubah itu ya, maksudnya itu dalam kondisi sih memang masih ada penambahan emosi, tetapi kita Hmm. juga masih mau belajar juga Hmm. Hmm. setiap apapun yang kita lakukan itu mengafirmasikannya itu secara positif. Misalnya, Hmm. Alhamdulillah saya Hmm. sudah memiliki Hmm. Hmm. pendengaran yang baik gitu, saya sudah Hmm. memiliki Hmm. apa namanya rasa syukur yang baik gitu. Hmm. Alhamdulillah saya Hmm. kaya gitu kan. Hmm. Jadinya Hmm. ibaratnya itu sudah mengafirmasi Hmm. dengan harapan-harapan tadi bahwa manifestasi apapun yang kita inginkan itu memang Hmm. terrealisasi, walaupun Betul. memang saat ini belum terlaksana. Jadi kan dalam pernah kata Kak Anggia itu kita seolah-olah sudah memiliki Udah. gitu. Betul. Nah, gitu. Jadi agak masih sudah Hmm. memilikinya itu masih ada rasa-rasa yang masih belum full gitu loh Nah, maksudnya. ya, kalau misalnya sudah memilikinya masih ada penolakan di dalam dirinya, berarti kan masih ada pendaman rasa kurang tuh, Bun. Nah, jadi rasa kurangnya itu yang diterima dulu. Oh, saya akuin kok, saya masih ada rasa kurang. Masih ada rasa takut, rasa kurang. Kan berarti belum belum selaras tuh antara pikiran, rasa sama katanya, gitu. Iya, ibaratnya masih ada Nah, mental block ya. Jadi mental blocknya itu. nah, betul gitu. Jadi rasa kurangnya itu yang dialami, diterima gitu. Oh, rasa Diterima kurang aja ini ya. munculnya dari mana gitu. Rasa kurang itu munculnya dari mana? Oh, saya masih masih ada khawatir, takut. Oh, oke, terima sampai itu beres, clear, barulah kita benar-benar merasakan itu sudah terjadi. Dengan Aksesnya bantuan olah nafas tadi ya, Kak ya. apa sudah terjadi. Jadi rasa ini tuh sudah terjadi. Makanya kan kenapa saya di level pun sharing, maksudnya berdoa di level yang rasa syukur itu dalam 3 hal. Syukur untuk yang sudah pernah dialami, syukur yang sekarang saat ini dialami, dan syukur yang nanti. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, rezeki, nikmat, cinta kasih, hubungan, pasangan, materi, uang yang sudah pernah dialami. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, rezeki, nikmat, cinta kasih, pasangan, materi, atau apa uang, kesadaran, ilmu yang sekarang sedang dialami. Sama kayak gitu dan nanti akan dialami. Jadi udah itu aja yang dipancarkan karena kita memang sudah merasakan itu gitu. Gitu. Poinnya adalah pada saat kita manifestasi sudah mengalami gitu. Kalau kita sudah mengalami kayak teman-teman yang lagi sehat, akses rasa sudah sehatnya di batin. Makanya aksesnya di batin. Walaupun secara realita belum kelihatannya masih sama aja gitu. Jadi akses dulu di yang paling penting adalah di batinnya. Oh, di batinnya saya sudah mengalami rasa berlimpah. Gimana rasa berlimpah? Cara sesimpel sederhana kita merasakan keberlimpahan. Coba sadari teman-teman bisa melihat dengan kacamata kesadaran ya. Teman-teman pakai baju ini aja itu prosesnya panjang banget loh untuk nyampe di kita gitu. Walaupun misalnya secara pertukaran energi kita ibaratnya ratusan ribu atau puluhan ribu untuk hijab atau untuk baju gitu. Tapi prosesnya kan panjang banget, berapa banyak pabriknya, segala macam distribusi dan lain-lain. Ngerasain nggak keberlimpahan itu? Gitu. Hmm. Iya Kak, kalau gitu terima kasih ya Kak Anggia. Baik-baik Bunda Ana. Iya, iya. Dicoba ya Bun ya. Oke. Insya Pak Allah. Asep. Oh, Pak Asep lagi Bismillah. Oh, lagi dirawat ya. Kram dada punggung. Iya, iya, itu Pak Asep rasa cemas takutnya. Pak Asep coba dengerin yang audio healingnya. Terus diniatkan di pada saat yang rasa nggak enaknya di ulu hatinya pakai 4 kata ajaib itu. Maafkan aku menyesal, terima kasih, aku mencintaimu. Itu terus rutin. Ya, relaksasi sadari kalau misalnya Pak Asep sudah memang mengalami rasa sehatnya. Seperti itu, gitu. Ya, rasa sesaknya tadi pemaafan totalnya, minta maaf ya di punggung, di ulu hatinya, di dadanya. Karena kalau misalnya sesak itu kan berarti masih ada proses ganjalan. Nah, pada saat proses pemaafannya itu benar-benar dimaafkan semua siapapun apapun yang ada di dalam diri ini. Seperti itu.
Maafkan, memaafkan dan dimaafkan, mengikhlaskan dan diikhlaskan, meridoi dan diridoi. Seperti itu. Ya, kalaupun misalnya tadi NC itu kan tadi label aja, oh saya hanya lagi mengalami rasa cemas, rasa takut. Saya pasrahkan semua rasa cemas, rasa takutnya. Seperti itu Pak Sep. Ya, bismillah Pak Sep. Ya, bismillah pulih, sehat, latihan nafasnya sambil didengerin audio healingnya itu, terus Pak Asep di pusat ulu hatinya dipegang itu, ya sering-sering disentuh di area ulu hatinya itu. Minta maaf, maafkan aku menyesal, terima kasih, aku mencintaimu, kasih sayang Allah, energi ilahinya yang akan menetralkan. Seperti itu. Bismillah. Minum air putihnya juga ya Pak ya. Setiap kali minum dikirimkan vibrasi energinya gitu untuk air yang diminumnya. Karena media kesembuhannya Sang Maha Penyembuh dengan kasih sayang Allah yang membantu. Semuanya ada di dalam diri kita. Gitu. Ya, bismillah Pak Asep. Oke, sehat-sehat ya Pak Asep ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Yang mau tanya boleh silakan. Masih ada yang mau nanya? Udah coba dipraktekin semuanya? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Ya, bismillah ya Pak Asep ya. Oke. Ya, oke, nanti kita healing sebentar ya sama teman-teman. Olah nafasnya udah bisa kan ya? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Aman? Oke. Nanti kita healing ya. Mau request apa healingnya? Healingnya berarti saya stop ini dulu.